Pararuntan akang teteh. Tarak takum, tarak takum, tarak tak tak takum, tarak takum, tarak takum, tarak tak tak takum. Tarak takum, tarak takum, tarak tak tak takum, tarak takum, tarak. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan segalanya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom. Yang pertama, faktor pembunuhan disebabkan oleh stresor sosial, ekonomi, atau keluarga. Jadi salah satu orang atau keluarga itu memiliki ekonomi yang rendah. Dan yang kedua, disorganisasi sosial atau kurangnya pengendalian diri dalam mengontrol reaksi agresi. Ada faktor yang ketiga, yaitu budaya kekerasan yang biasanya seseorang terbentuk dalam lingkungan dengan kekerasan tinggi atau mengalami kekacauan sosial, serta kurang memiliki nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga. Sedangkan faktor yang keempat adalah tidak memiliki nilai spiritual yang baik. Jadi keempat faktor itu bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan. Masyarakat Jakarta tidak akan lupa dengan peristiwa pembunuhan bocah perempuan yang mayatnya ditemukan dalam kardus di Jalan Sahabat Kamal, Kalideres, Jabar pada 2 Oktober 2015 lalu. Pelaku tidak lain adalah Agus Dermawan, orang yang dikenal cukup dekat dengan korban dan anak-anak di bawah umur. Kematian bocah kelas 3 SD ini menggegerkan masyarakat dan menimbulkan reaksi kemarahan terhadap pelaku. Bagai tidak pelaku yang merupakan residivi kasus narkoba, itu hanya menghabisi nyawa korban tetapi juga melakukan kekerasan sesuai terhadap bocah kecil itu. Pembunuhan adalah suatu tindakan yang tidak baik. Oleh karena itu, pembunuhan dapat mengakibatkan pelaku ditangkap. Pembunuhan dapat merugikan pelaku maupun korban dan keluarga korban. Pembunuhan juga dapat mengakibatkan keluarga terpukul dan psikologisnya juga terganggu. Kasus pembunuhan juga dapat menakuti masyarakat. Tindak pidana pembunuhan secara umum atau diistilahkan dengan nama pembunuhan bisa diatur dalam pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kategori menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Dimaksud dalam pasal itu harus dilakukan dengan sengaja, jadi unsur dengan sengaja. Perdamaian adalah kebutuhan dan hak semua orang. Tidak seorang pun menginginkan kehidupannya terganggu, terancam, dan atau tidak aman. Semua orang menginginkan kehidupan, kedamaian. Hidup tentram, damai, dan berbaik-baik dengan orang lain adalah cita-cita semua orang. Namun oleh karena itu, perasaan diperlakukan tidak adil. Maka seseorang atau kelompok orang menjadi nekat melakukan tindakan yang sangat berbahaya, misalnya melakukan teror. Rupanya, memperbaiki orang atau masyarakat seharusnya dengan cara-cara yang baik dan mulia. Mencegah pembunuhan tidak boleh dilakukan dengan cara membunuh.
atau balas dendam. Memberantas kekerasan tidak boleh dilakukan dengan cara melakukan kekerasan. Memberantas pembuatan jolim tidak boleh dilakukan dengan cara jolim. Kemarahan tidak akan mungkin dicegah dengan cara marah-marah. Dan demikian pula pemberantasan teroris tidak akan selesai jika dilakukan dengan cara kekerasan atau juga teror. Keberadaan berupa terorisme itu sebenarnya sudah lama dan tidak henti-hentinya ditumpas. Akan tetapi pada kenyataan juga tidak berhasil sepenuhnya dihilangkan, bahkan jumlah itu semakin tumbuh. Keadaannya makin meresahkan terhadap semua kalangan. Oleh karena itu, untuk memberantasnya perlu dicarikan cara yang lebih manusiawi. Kekerasan seharusnya tidak dilawan dengan kekerasan, ancaman pembunuhan tidak seharusnya dilakukan dengan pembunuh. Jika hal itu dilakukan maka akan terjadi saling membunuh. Dan cara seperti itu sebenarnya sangat berbahaya dan tidak akan berkesudahan. Memberantas terorisme mungkin bisa menggunakan alternatif lain, misalnya dengan cara menghilangkan asal muasal atau akar yang menjadikan gerakan itu hidup dan berkembang. Diumpamakan pohon besar, maka seharusnya dicari akar pohon itu. Akar masalah itu adalah yang seharus dihilangkan, memotong dahan dan rantingnya. Tetapi akar yang dibiarkan atau tidak disentuh, maka pohon itu akan tumbuh terus-menerus. Pemangkasan dahan atau ranting biasanya hanya akan memperlebat pohon yang dimaksud. Memperlakukan kasar terhadap orang yang baru pada status terduga sebagai teroris, maka akan melahirkan persoalan baru yang tidak selalu mudah diselesaikan. Menyelesaikan persoalan terkait kehidupan yang tidak cukup hanya berdasarkan pada kebenaran ilmiah, melainkan harus menggunakan cara yang lebih tinggi, yaitu arif, bijak atau hikmah, kehati-hatian, bijak, dan arif. Serta kesabaran adalah mutlak menjadi pilihan siapapun dalam memperlakukan orang, apalagi hingga menghilangkan nyawa misalnya. Sama sekali tidak boleh keliru. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Zat yang menciptakannya sendiri. Membunuh seseorang tanpa sebab yang dibenarkan adalah dipandang sama dengan membunuh semua orang. Perbuatan itu resikonya sedemikian berat, maka harus dilakukan dengan berhati-hati sekali. Wallahu a'lam.